Assalamualaikum, halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini kakak akan memberikan informasi seputar seleksi mandiri PTN jalur UTBK gelombang 2. Bagi adik-adik yang ketinggalan dengan gelombang pertama dan belum beruntung di gelombang pertama, kalian bisa mengikuti seleksi mandiri ini ya. Nah, berikut kakak juga akan menampilkan prodi-prodi sepi peminat dengan peluang kerja besar dan gajinya tentunya besar. Oke, sebelum ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video informasi berikutnya. Oke, kita sekarang menuju ke informasi. Nah, kali ini yang kita bahas PTN-nya adalah UNS atau Universitas 11 Maret. Nah, Universitas 11 Maret ini adalah salah satu universitas yang banyak peminatnya. Dan di sini UNS membuka seleksi mandiri gelombang 2 yang diperuntukkan bagi lulusan SMA, MA atau SMK atau yang sederajat paling lama 3 tahun terakhir melalui jalur ini. Calon mahasiswa akan diseleksi dengan menggunakan nilai UTBK LTMPT pada tahun 2020 dan bukti prestasi jika ada. Untuk informasi selengkapnya kita bahas sekarang. Untuk syarat pendaftarannya ada 2 syarat. Yang pertama syarat umum dan yang kedua adalah persyaratan khusus. Untuk persyaratan umumnya yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, mengikuti UTBK LTMPT pada tahun 2020, memiliki dokumen prestasi jika ada, dan mendaftarkan diri sebagai peserta SMUNS. Nah, untuk pendaftarannya ini linknya akan kakak taruh di description box ya. Untuk persyaratan khususnya, bagi peserta yang memilih program studi berikut yaitu jasmani, kesehatan, dan rekreasi, kepelatihan olahraga dipersyaratkan pada SBMPTN 2020 yang bersangkutan telah memilih program olahraga dan tinggi badan minimal untuk putra itu 160 cm sedangkan untuk putri minimal 155 cm. Nah, untuk prodi berikutnya yaitu karya seni atau tekstil, seni rupa murni, seni lukis grafis, patung keramik, desain interior, desain komunikasi visual, pendidikan seni rupa dipersyaratkan pada SBMPTN 2020 yang bersangkutan memilih program studi sebagaimana tersebut di atas. Bagi peserta yang memilih program studi tersebut harus mengunggah atau melampirkan surat keterangan tidak buta warna dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan atau dokter pada saat pemeriksaan berkas setelah dinyatakan diterima di UNS. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu untuk prosedur pendaftarannya. Yang pertama, peserta mengisi formulir pendaftaran internet pada situs https://spmb.uns.ac.id. Nah, setelah kalian memasukkan link ini yang kakak taruh di description box nanti, kalian klik sarjana, klik pendaftaran SPMB Sarjana, dan setelah selesai akan mendapatkan nomor pendaftaran SMUNS. SM itu seleksi mandiri ya. Yang kedua, peserta membayar biaya pendaftaran di teller atau ATM salah satu bank berikut. Ada Bank Negara Indonesia atau BNI, BTN, Bank Mandiri, dan Bank Jateng. Setelah membayar, peserta akan mendapatkan PIN atau kode akses yang tertera pada bukti pembayaran biaya pendaftaran. Yang ketiga, PIN atau kode akses yang tertera pada bukti pembayaran biaya pendaftaran. PIN atau kode akses tersebut digunakan pada saat mencetak kartu tanda peserta melalui login ke https://spmb.uns.ac.id, klik sarjana dan klik cetak kartu. Nah, setelah itu, jika peserta melakukan pendaftaran lebih dari 1 kali, data yang digunakan adalah data pendaftaran yang terakhir. Untuk biaya pendaftarannya yaitu Rp200.000. Pendaftaran dimulai pada tanggal 28 Agustus dan berakhir pada tanggal 5 September 2020.
Nah, sekarang kalau kalian memutuskan untuk mendaftar di UNS, berikut kakak berikan informasi biaya pendidikannya. Yang pertama, biaya pendidikan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SMUNS tahun 2020 terdiri dari sumbangan pembangunan institusi atau SPI dan uang kuliah tunggal atau UKT. Yang kedua, calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima dapat mengajukan keringanan SPI dan UKT baik berupa pengurangan maupun pembebasan biaya dengan mengajukan bukti-bukti pendukung, misalnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang ketiga, sumbangan pengembangan institusi dipungut sekali selama studi pada awal tahun kuliah dengan pembayaran dapat diangsur 2 kali. Nominal SPI bervariasi untuk setiap program studi ya. Jadi, kalau kalian memilih program studi A dan B, itu SPI-nya belum tentu sama. Yang keempat, uang kuliah tunggal dipungut per semester sampai selesai masa studi. Nominal UKT bervariasi untuk masing-masing program studi. Yang kelima, perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SMUNS tahun 2020 akan diinformasikan melalui laman spmb.uns.ac.id. Nah, jadi jangan khawatir, di UNS ini kalian bisa mengajukan keringanan SPI dan keringanan UKT. Bahkan kalian bisa dibebaskan dari biaya SPI dan UKT misalnya kalian memiliki Kartu Indonesia Pintar. Oke, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke program studi yang sepi peminat tetapi peluang kerjanya cukup besar, yaitu yang pertama adalah desain interior. Desain interior adalah sebuah ilmu yang mempelajari perencanaan tata letak dan perencanaan ruang yang ada di sebuah bangunan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk perlindungan, desainer interior juga merancang ruang yang akan mempengaruhi pandangan, suasana hati, dan kepribadian penghuninya. Untuk peluang kerjanya, yang pertama yaitu interior designer pastinya. Interior designer biasanya bekerja hanya fokus pada satu ruang atau satu bagian ruang saja untuk memberikan kesan khusus pada bagian ruang. Nah, yang kedua ada project manager. Project manager adalah seorang yang menjadi pemimpin dari sebuah proyek yang penting. Profesi ini dapat diartikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap suatu proyek perusahaan. Project manager bisa juga dianggap sebagai sebuah agen perubahan. Di samping itu, project manager juga dapat jadi penentu keberhasilan sebuah proyek. Maka, project manager bisa dianggap sebagai sebuah agen perubahan. Nah, desain interior pekerjaannya sangat bergengsi ya. Kalian yakin gak mau ambil prodi ini? Oke, kita lanjut ke jurusan atau prodi yang kedua, yaitu pendidikan teknik bangunan. Pendidikan teknik bangunan merupakan ilmu yang mempelajari cara merancang, membangun, merenovasi sebuah bangunan, jembatan, saluran air bawah tanah, struktur panahan longsor, dan lain-lain. Nah, untuk peluang kerjanya, yang pertama yaitu kontraktor. Kontraktor sering diidentikan dengan orang yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi. Oleh karena itu, sering kali disamakan dengan pemborong. Jasa yang ditawarkan bisa berupa konsultasi konstruksi seperti pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan. Yang kedua yaitu jasa desain bangunan. Hampir sama halnya dengan pekerjaan sebagai konsultan bangunan, menjadi jasa desain bangunan juga merupakan salah satu jenis pekerjaan yang bisa dilirik oleh para lulusan pendidikan teknik bangunan. Nah, itu adalah dua prodi yang sepi peminat di UNS yang bisa kalian pilih pada saat mengikuti seleksi mandiri gelombang 2 ini. Semoga kalian berhasil dan mendapatkan kampus impian kalian. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, di komen, dan di like, serta di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Barangkali yang lain juga butuh informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!